Halo teman-teman, kami dari Stimi Karisma hari ini ingin menjelaskan materi aljabar linear mengenai operasi matriks dan jenis matriks. Kita mulai dari transpose matriks. Matriks transpose adalah matriks yang diperoleh dengan cara menukar elemen pada kolom menjadi elemen pada baris. Kita lihat contoh berikut. Pada matriks A dengan ordo 2 kali 2, untuk melakukan transpose matriks, maka dari kolom pertama kita akan ubah menjadi baris pertama seperti berikut. Begitu pula dengan kolom kedua menjadi baris kedua. Lalu bagaimana caranya dengan ordo 3 kali 3 dan seterusnya? Caranya sama, yaitu kolom pertama akan menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua, dan kolom ketiga menjadi baris ketiga. Mudah bukan? Kita lanjut ke persamaan matriks. Persamaan matriks. Dua buah matriks dikatakan sama jika memenuhi dua kriteria berikut ini. 1. Ordonya sama. 2. Komponen yang letaknya sama. Permasalahan yang muncul dalam kesamaan dua matriks ini adalah menyelesaikan bentuk aljabar, baik aljabar sederhana, sistem persamaan linear, persamaan kuadrat, dan sebagainya. Yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal kesamaan dua matriks adalah menyamakan komponen-komponen yang seletak dan mengeluarkannya dari matriks. Setelah itu, selesaikan dengan aljabar. Kesamaan dua matriks biasanya berhubungan dengan operasi matriks, di mana matriks yang kiri seletak dioperasikan menjadi sama dengan matriks yang kanan. Seperti yang di bawah ini. A sama dengan J, B sama dengan K, C sama dengan L, dan D sama dengan M. Contoh soal. Jika A sama dengan B, tentukan A tambah B tambah C tambah D. Terlebih dahulu, tentukan nilai A, B, C, dan D. Karena A sama dengan B, berarti komponen-komponen matriks A dan matriks B yang seletak harus sama. 1 sama dengan D kurang 4, yang menjadi D sama dengan 5. A sama dengan 3, 7 sama dengan B tambah 2 yang menjadi B sama dengan 5. C sama dengan 8, sehingga A sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan 8, dan D sama dengan 5. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks datar, yaitu matriks yang jumlah kolomnya lebih banyak dari jumlah barisnya. Contohnya di sini ada matriks A yang ukurannya 2 kali 3. Kalau dilihat jumlah barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3. Jadi jumlah kolomnya lebih banyak dari jumlah barisnya. Dan kalau dilihat dari bentuknya, matriks ini bentuknya persegi panjang yang mendatar. Sehingga matriks A ini disebut juga sebagai matriks persegi panjang. Nah, ada juga matriks datar yang hanya terdiri dari satu baris, yang disebut matriks baris. Contohnya di sini ada matriks B yang ukurannya 1 kali 3. Dia hanya memiliki satu baris dan bentuknya juga persegi panjang yang mendatar. Berikutnya ada matriks tegak, yaitu matriks yang jumlah barisnya lebih banyak dari jumlah kolomnya. Nah, jadi kalau matriks datar itu persegi panjang yang mendatar bentuknya. Kalau matriks tegak ini dia bentuknya persegi panjang yang tegak. Contohnya di sini ada matriks P yang berordo 3 kali 2. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, kalau kolomnya hanya terdiri dari satu kolom, itu disebut matriks kolom. Contohnya di sini matriks Q, dia hanya terdiri dari satu kolom. Maka matriks Q tergolong matriks kolom. Lalu matriks persegi. Matriks ini banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya, sehingga ordonya berukuran n kali n. Contohnya di sini ada matriks C. Ini dia berordo 3, artinya memiliki masing-masing 3 baris dan 3 kolom. Karena jumlah baris dan kolomnya sama, maka matriks ini kalau dilihat-lihat akan berbentuk bujur sangkar atau persegi. Kemudian ada matriks 0. Sesuai namanya, matriks ini seluruh elemennya bernilai 0.
Nah, di sini ada matriks 0 3 kali 3 dan matriks 0 1 kali 2. Oh iya, matriks 0 ini disimbolkan dengan 0 juga ya. Nah, pada matriks 0 ini, pada operasi penjumlahan berlaku A ditambah 0 sama dengan A, yang artinya matriks apapun bila dijumlahkan dengan matriks 0 akan menghasilkan matriks itu sendiri. Tidak ada yang berubah. Kemudian ada matriks segitiga yang kemudian terbagi lagi jenisnya menjadi matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua komponen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, sebelum itu berarti kita harus tahu dulu apa itu diagonal utama. Jadi matriks itu mempunyai dua diagonal. Yang pertama ada diagonal utama, kemudian ada diagonal sekunder. Diagonal utama secara sederhananya adalah elemen-elemen yang berada pada pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Jadi diagonal utama matriks A ini elemennya 6, negatif 7, dan 9. Sedangkan diagonal sekunder adalah elemen-elemen yang berada pada pojok kiri bawah sampai pojok kanan atas. Nah, itu dia tentang diagonal matriks. Kembali lagi ke matriks segitiga atas tadi. Matriks persegi yang semua komponen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Kita lihat contohnya matriks P, diagonal utamanya mempunyai elemen 8, 4, dan negatif 2. Dan di bawah diagonal utama ini bernilai 0. Maka matriks P ini disebut matriks segitiga atas. Kebalikan dari matriks segitiga atas, ada matriks segitiga bawah, di mana komponen di atas semua diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya di sini ada matriks Q, diagonal utamanya berelemen 8, 7, dan 1. Komponen di atas diagonal utamanya semuanya bernilai 0. Jadi termasuk matriks segitiga bawah. Jadi perbedaan matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah di sini berada di letak komponen nolnya. Apakah nolnya berada di atas diagonal utama atau di bawah. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah seluruh elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utamanya. Contohnya matriks J bisa dilihat di sini. Seluruh elemennya bernilai 0 kecuali diagonal utamanya. Diagonal utamanya sendiri berelemen negatif 8, 2, dan 1. Kemudian matriks diagonal. Matriks diagonal ini, diagonal utamanya itu bernilai 1. Disebut matriks identitas. Jadi hampir mirip dengan matriks diagonal. Perbedaannya hanya matriks identitas. Ini semua elemen diagonalnya bernilai 1. Matriks identitas ini akan banyak kita temukan pada operasi perkalian matriks. Pada operasi perkalian matriks, berlaku matriks A kali matriks identitas sama dengan A. Itu artinya matriks apapun bila dikalikan matriks identitas akan menghasilkan matriks itu sendiri. Kemudian di sini ada lagi matriks A dikalikan dengan A inverse sama dengan matriks identitas. Jadi suatu matriks jika dikalikan dengan inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas. Matriks identitas ini akan banyak digunakan untuk mencari solusi persamaan linear sebagai penerapan dari matriks itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada matriks simetris, yaitu matriks persegi yang elemen pada baris ke I, kolom ke J, sama dengan baris ke J, kolom ke I, atau yang juga bisa disingkat AIJ sama dengan AJI. Matriks simetris ini disimbolkan dengan S kapital. Nah, kita lihat di sini matriks S ini mempunyai diagonal yang ini 2, negatif 3, dan 7. Komponen-komponen di luar diagonal ini saling bercermin terhadap diagonalnya. Maksudnya itu, coba kita lihat di sini. Kita punya S12 sama dengan S21. Nilainya 4. Kemudian ada S13 sama dengan S31, yaitu 6. Kemudian ada S23 dengan S32,
sama dengan 1. Inverse. Inverse matriks adalah sebuah kebalikan dari kedua matriks di mana apabila matriks tersebut dikalikan menghasilkan matriks persegi. AB sama dengan BA sama juga dengan matriks identitas. Simbol dari inverse matriks adalah pangkat min 1 di atas hurufnya. Contoh matriks B adalah inverse, maka A ditulis B sama dengan A pangkat min 1. Dan matriks A adalah inverse dari matriks B ditulis A sama dengan B pangkat min 1. Matriks A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse atau berkebalikan. Inverse matriks dapat kita peroleh dengan cara tukar elemen-elemen pada diagonal utamanya, berikan tanda negatif pada elemen-elemen lainnya, bagilah setiap elemen matriks dengan determinannya. Mari kita lihat rumusnya. Rumusnya, jadi jika A sama dengan A, B, C, D, maka inversenya adalah A pangkat min 1 sama dengan 1 per A dikalikan dengan D dikurang BC. Terus dia akan dikalikan dengan D min B min C A. Dan AD dan min AD dikalikan BC ini adalah merupakan determinan A, karena di sini A. Jika di sini B, maka kita sebut determinan B. Dan ini DCB kita sebut D min B min C A, kita sebut adjoin. Jadi kita sebut adjoin A. Mari kita masuk ke contoh inverse, contoh soalnya. Tentukan inverse dari matriks berikut. A 4, 1, 7, 2. Langsung saja kita pakai rumusnya. Rumusnya adalah A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoin A. Determinan A adalah di sini 4 dikali 2. Karena A dikali D itu yang ini. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita langsung tulis hasilnya di sini. Lalu kita kurangkan dengan B dikalikan C. B dan C di sini adalah 7 dan 1. Jadi kita kurangkan dengan 7. Lalu kita kalikan dengan adjoin A. Adjoin A-nya adalah kita tukar posisi A dengan D. Lalu pada B dan C kita tambahkan minus. Lalu dia menjadi 2 min 1 min 7 4. Lalu hasilnya menjadi 1 per 1 dikalikan 2 min 1 min 7 4. Lalu hasilnya adalah 2 min 1 min 7 4. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua, B. B sama dengan 3 min 2 5 min 4. Seperti biasa kita pakai rumus A pangkat min 1. Tapi karena di sini B, jadi kita menjadi B pangkat min 1. B pangkat min 1 sama dengan 1 per, kita lihat rumusnya, A dikali D. Di sini posisinya seperti ini. A itu 3, min 2 itu B, C itu 5, dan D nya min 4. Lalu rumusnya A dikali D. A dikali D artinya 3 dikalikan min 4. Hasilnya adalah min 12. Lalu kita kurangkan B dikalikan C. Min 2 dikalikan 5. Kita taruh sini min 10. Dan rumusnya memang ada kurang. Jadi kita kurang tambah dalam kurung, dan dia akan menjadi tambah nantinya. Lalu kita akan kalikan dengan adjoin B. Min 4 2 min 5 3. Kita tukarkan posisi A dan B, yaitu 3 dan min 4. Lalu kita kalikan minus pada bagian B dan C nya. Min 2 menjadi 2, 5 menjadi min 5. Lalu hasilnya menjadi 1 per min 2 dikalikan min 4, 2, min 5, 3. Lalu hasil akhir yang kita dapatkan adalah 1 per min 2 dikalikan min 4, hasilnya 2. Lalu 1 per min 2 dikalikan 2, hasilnya min 1. Lalu 1 per min 2 dikalikan min 5, hasilnya 5 per 2.
Karena min kali min adalah positif. Lalu 1 per min 2 dikalikan 3 sama dengan min 3 per 2. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat membantu dan terima kasih.